Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kita dalam pelajaran Budaya Melayu Riau di kelas 1 SD tahun ajaran 2021-2022. Tema kita taat ibu bapa dan guru. Selamat datang kepada seluruh ananda kelas 1A, 1B dan 1C di kelas 1 SD. Perkenalkan, nama ayahanda Mahdi Hasibuan SPD. Mudah-mudahan ananda semua kelas 1A, B dan C sudah bisa membaca dan sudah bisa menulis. Bagi ananda yang belum bisa membaca dan belum bisa menulis, minta tolong kepada ayah bunda kita di rumah, bapak ibu kita di rumah, agar membimbing anak-anak kita, mengajari anak kita untuk bisa melaksanakan pembelajaran khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kepada ananda yang belum bisa membaca, apalagi belum bisa menulis, minta tolong kepada ayah bundanya untuk didampingi bagaimana agar bisa ikut belajar dengan baik dan benar. Dan jika memang ananda belum bisa menulis, maka tidak apa-apa, tidak harus bagus dan tidak harus seperti yang ada di video, tetapi usahakan lebih baik. Adapun materi pelajaran kita yakni tentang hormat kepada bapak ibu dan guru. Materi pelajaran kita A. Alas fikir, B. Mari baca, C. Kisah anak Rusanani. Ananda yang sudah punya buku BMR, buka buku BMR-nya halaman 1 sampai 7. Ini contoh buku BMR kita yang kelas 1. A. Alas fikir. Alas fikir ini adalah pijakan kita dalam proses pembelajaran budaya Melayu Riau. Jadi budaya Melayu Riau ini dipelajari bukan hanya Islam, tetapi seluruh siswa yang ada di sekolah dasar. Alas fikir inilah pijakan kita apa yang harus kita pelajari dalam pelajaran ini. Di atas dibuat dongeng Melayu Riau. Maka dongeng ini apa dia? Hormat kepada ibu bapak, nanti utamanya dibuatlah kisah yang dalam kisah tersebut merangsang anak kita agar hormat kepada ibu bapak dan guru. Yang pada akhirnya kepada ibu bapak dia taat, tidak durhaka, selamat, tidak sengsara. Makanya kalau dia taat, selamat. Kalau dia durhaka, maka ujungnya akan sengsara. Jadi kepada ananda semua, kalau orang tua kita menyuruh kita, maka harus taat. Kalau kita taat, maka akan selamat. Contohnya, ananda kita udah sore, jangan lagi main. Sudah dipanggil bunda, tetapi tidak mau. Akhirnya durhaka, karena tak mendengarkan orang tua. Kalau dia sudah durhaka, maka sengsara. Bisa jadi dia waktu bermain terjatuh, bisa jadi dia kesasar, dan lain-lain sebagainya. Maka anak-anak yang taat akan selamat. Anak-anak yang durhaka, maka akan sengsara. Nah, bagaimana kalau dengan guru? Kalau kita dengan guru, maka kita taat. Apa yang harus kita taati? Taatilah perintahnya. Bagaimana perintah guru? Kerjakan tugas, jangan melawan orang tua, jangan manja. Ini kan perintah guru. Jangan kita harus dibangunkan terus setiap pagi, mulai melatih diri. Kan sudah sekolah dasar, nggak TK lagi, sudah abang-abang. Maka kita juga harus taat dan tak boleh durhaka. Durhaka itu bagaimana? Guru kita mengajarkan jangan membantah orang tua. Ternyata ananda membantah orang tua. Guru kita menyuruh tulis, catat, belajar membaca, belajar di rumah. Ternyata kita sibuk main game, sibuk berkawan dengan kawan-kawan kita. Akhirnya tugas tak selesai. Itu tak boleh. Nah, mari baca. Ibu dan bapak adalah sebutan bagi kedua orang tua kita. Ada juga yang memanggilnya dengan panggilan khusus seperti ayah bunda, mami papi, abi umi, dan lain-lain sebagainya adalah panggilan-panggilan kepada orang tua kita. Ada mak, ada babe. Sementara guru ialah orang yang mengajari kita agar kita pandai.
Siapa guru itu? Orang yang mengajari kita membaca A, B, C, alif, ba, ta. Nah, itu yang mengajari kita itu adalah guru kita. Kepada orang tua kita harus patuh, tak boleh melawan, tak boleh membantah. Misalnya, adek bangun, kita mau sekolah lagi, nantilah mah, tanggung. Nah, itu kan membantah atau tidak patuh kepada ayah dan bunda. Dan juga kita harus hormat kepada guru kita dengan mengajarkan tugas yang diberikannya. Misalnya bertemu dengan guru di luar, disapa ayahanda, atau bertemu dengan bundanya di luar, bunda, itu adalah sapaan yang menghormati guru. Selanjutnya di buku kita ada kisah anak rusa Nani. Di halaman 4. Di sini ada kisahnya. Yang Ananda belum bisa membaca, minta tolong dengan ayah bundanya membacakannya, mendongeng namanya. Di dalam hutan ada seekor rusa, namanya Nani. Dia tinggal sendiri di sarangnya. Sementara itu, induk rusa Nani pergi mencari makan. Keluar sarang dari pagi hingga petang. Sebelum pergi, induk rusa Nani selalu berkata, "Tutup pintu ini rapat-rapat, lalu kunci dari dalam. Kalau ada yang datang dan minta dibukakan pintu, jangan buka ya." Itu pesan ibu rusa nih, induk rusa kepada anaknya. Anak rusa sangat taat dan patuh pada induknya. Anak rusa tidak buka pintu kecuali untuk induknya saja. Dia tahu pesan induknya akan berguna bagi dirinya nanti. Pada suatu siang, datanglah harimau yang garang. Dari bentuk mukanya, nampak betul kalau harimau ini sangat lapar. Dari jauh, harimau dah mencium bau anak rusa ini. Dia pun bergerak pelan-pelan menuju sarang dan mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Siapa di luar? Macam kisah di apa kan? Siapa di luar? Tanya si anak rusa ini. Aku Pak Hari. Jawab harimau. Oh, Pak Hari. Apa hajat kemari? Tanya anak rusa ni. Aku disuruh induk kau, jenguk kau, bukalah pintunya. Ini jawaban si harimau ini. Kata emakku, tak boleh aku buka pintu untuk siapapun. Datang si harimau ni. Alah, tak masalah lah. Aku kan disuruh induk kau untuk kesini antar makan untuk kau. Harimau dah berbohong. Ayolah, buka pintunya. Nah, kalau begitu, kirim lewat jendela saja, kata anak rusa ni, karena dia tak mau buka pintu. Dia pun bergerak menuju jendela untuk melihat harimau. Mana makanannya? Kata rusa ni. Ini dalam tas ni, jawab harimau menunjuk perutnya. Ayo buka cepat, buka pintunya. Tapi aku tak boleh buka pintu, kata mamaku. Tak mau dia, kata induknya kan tak boleh. Kalau begitu ya sudah. Harimau ini kesal, dia pergi. Ketika hari petang, induk rusa pun pulang. Anak rusa pun menceritakanlah apa yang datang tadi siang nih. Induk rusa pun memeluk anaknya. Untunglah kau tak buka pintu nak. Selamat engkau. Sebenarnya harimau itu berbohong. Dia bukan mak suruh, bukan disuruh. Harimau itu bukan ngantar makan, tapi nak makan kau. Untunglah kau tak buka pintu. Maka si anak pun paham. Kenapa dia tak dibolehkan buka pintu? Karena suatu saat ada yang mau menerkamnya. Maka inilah kisah di buku kita. Apa setelah Anda baca kisahnya, apa pengajaran yang bisa Anda ambil dari kisah tersebut? Boleh ditulis di buku catatannya kalau sudah pandai menulis. Kalau belum pandai menulis, minta tolong dengan ayah dan bundanya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.